sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari bukan hal yang aneh. Kalian sering berkomunikasi mungkin dengan ibunya, dengan bapaknya juga. Misalkan ketika minyak goreng angka, apa pengaruhnya? Nah, apa pengaruhnya ketika misalkan minyak goreng tidak ada atau langka? Tidak bisa masak, benar. Apalagi minyak goreng ini. Nah, harga, karena kebutuhannya banyak, terus barang langka, akhirnya berebut. Punya kesempatan mereka para pedagang tentunya untuk memberikan harga yang tinggi gitu. Itu memang di hukum permintaan penawaran seperti itulah. Apabila kita tidak bisa menolak pada akhirnya, ketika harga naik itu langka barang ternyata, gitu ya. Kira-kira hari ini hal yang mau dibahas ya tentang kebutuhan dengan kelangkaan. Coba kita lihat dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, ini modelnya kalian bisa lihat ya. Kompetensi awal, jelas kalian harus memiliki apa yang memang dibutuhkan. Pembelajaran itu tidak hanya lewat begitu saja, betul? Kalian ketika datang ke sekolah harus bisa memperoleh sesuatu ketika pulangnya, dan yakin kalian pun memiliki sesuatu ketika datang ke sekolah. Kompetensi awal anak-anak ya. Dan kita lihat apa sih yang menjadi tujuan kita hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini untuk apa? Bisa menjelaskan tentang keberagaman, kebutuhan dengan keinginan manusia. Beda tidak antara kebutuhan dengan keinginan? Beda ya. Kebutuhan dan keinginan nanti akan dibahas lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi masalah terkait dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, mencari informasi tentang kebutuhan. Kenapa terjadi kelangkaan? Apa penyebabnya? Kalian nanti bisa menganalisanya dari kehidupan sehari-hari atau mungkin secara menyeluruh. Kenapa sih? Jadi ya, bisa kalian bertanya ke orang yang memang memiliki kompetensi luar biasa, kepada mungkin googling atau mungkin surat kabar, atau memang berdiskusi dengan teman. Jadi bisa banyak cara untuk mencari informasi tentang kenapa sih ini sampai terjadi, gitu ya. Jadi itu kira-kira ya tujuan pembelajaran di
kebutuhannya apa? Coba. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Yang perlu kita dapatkan. Yang perlu kita dapatkan. Betul. Yang harus dipenuhi, yang harus didapatkan. Tapi mungkin tidak ada sesuatu yang disebut kebutuhan kemudian oleh kita bisa diabaikan. Ada tidak yang namanya kebutuhan kemudian oleh kita bisa diabaikan? Tidak ya. Karena urgensinya dari kebutuhan itu wajib untuk dipenuhi. Misalkan apa? Makan. Gimana kalau kalian tidak makan 2 hari saja, jangan lama-lama. Bisa jadi kelaparannya, mungkin saja meninggal. Bagaimana kalau kalian tidak membeli pakaian misalkan? Kedinginan. Benar. Kedinginan. Jadi pakaian itu kebutuhannya memang harus dipenuhi. Jadi alat pemuas kebutuhan itu bikin sebelum oleh kalian disimpulkan nanti. Ada yang bisa diperoleh secara bebas, ada yang memang harus kita mengeluarkan biaya atau uang diganti dengan barang yang kita miliki. Contoh yang barang bebas apa yang bisa diperoleh tanpa harus mengeluarkan uang? Udara, benar. Api boleh. Benar. Luar biasa ya kalian ternyata hebat-hebat, keren-keren. Udara kita hirup seenaknya, apalagi pagi hari segar. Tapi pas di belakang knalpot bagaimana? Boro-boro segar ya. Yang jelas udara yang kita hirup tiap hari alhamdulillah kita tidak harus membelinya. Itu kebutuhan kita. Kalian nyelam di air 2 menit saja, bagaimana itu? Udara, sih ada enggak? Ada langsung keluar. Gitu ya. Tidak harus dibeli, alhamdulillah. Bagaimana kalau udara kita harus beli? Mungkin di belakang kalian, di punggung kalian ada tabungnya. Ayo, saya buru-buru ke toko membeli oksigen. Untung apa itu mahal adil, maha bijaksana, maha kaya, maha segalanya. Tempat kita berlindung, tempat kita meminta. Dan apa yang kita hirup adalah oksigen. Allah tidak harus membeli, disediakan. Nah, di samping itu kita harus memenuhi kebutuhan itu dengan cara mengeluarkan buta uang atau boleh jadi perjuangan ikhtiarnya. Gitu ya. Jadi alat pemuas kebutuhan apa saja coba yang bisa kalian kemukakan di tayangan tadi? Rumah, makan, kendaraan. Nah, rumah tiap orang, tiap manusia, tiap keluarga itu mutlak mobilnya harus diadakan. Entah itu membuat, entah itu membeli, entah itu sewa atau kontrak, yang jelas harus ada. Bagaimana dengan kendaraan? Kebutuhan bukan? Nah, untuk kendaraan tergantung dari kondisi lah sebut begitu ya. Sekarang sebagai petani, misalkan saya sebagai petani yang kesehariannya pergi ke kebun atau sawah, dari rumah pergi ke sawah, mungkin tidak harus pakai mobil. Tidak, sementara sawah saya ada di pojokan sana, berjalannya melalui pematang. Masa harus pakai motor atau apalagi mobil? Dan perlu. Jadi kebutuhan kendaraan tergantung kepada pekerjaan bisa petani, lingkungan juga.
kita makan nasi yang mengandung karbohidrat, sebetulnya bisa menggunakan jenis lain atau barang lain yang sama-sama mengandung karbohidrat. Tidak selalu harus nasi. Coba apa? Kentang, singkong, ubi, gandum juga betul. Ada lagi? Kalau orangnya rokok biasa yang pagi sarapan apa? Roti. Sama aja karbohidrat. Bahkan dilihat di TV ya, roti di dalamnya ada daging, ada apa lagi? Dedaunan, atau alapannya, atau sayurannya, itu makan. Cuma sayangnya orang Indonesia makan roti 2 kerupuk pun belum makan ya. Luar biasa orang Indonesia. Tapi kalau kita paham, kalau kita ngaji, satu dari masalah barang substitusi, bahwa nasi bisa diganti dengan barang yang memiliki kandungan sama. Mungkin bisa dilakukan oleh kita ketika kita paham tentang ilmunya. Kemudian apa lagi ya? Memang mempengaruhi juga. Orang Indonesia tidak bisa lupa dengan makan nasi, walaupun sudah makan apa ya? Yang dibungkus-bungkus itu namanya lontong. Benar. Makan lontong itu bulan pakai ada dagingnya juga. Pagi-pagi ini. Jam 10 itu 8 belum makan, padahal tadi jam 8 makan lontong. Ketika kita berpikir bahwa ada barang substitusi, seharusnya tidak lagi barang substitusi, tetap aja makan. Itulah kita. Nah, baik anak-anak, itu hanya sekali intermezzo, tapi kan memang masih ada hubungannya dengan masalah materi kita, kebetulan dan kelangkaan. Nah, selanjutnya kalian ini ada lembar kerja ya buat kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing. Jadi ya, ini insya Allah akan sangat membantu lebih memperdalam lagi materi kita. Ya, boleh dikerjakan oleh kalian. Kemudian hasilnya nanti begini. Kan ini ada beberapa pertanyaan. Hasilnya oleh kalian bisa dibikinkan tayangan dalam slide kalau kalian bisa, atau ada saya mau mampunya misalkan hanya sekedar ketik saja nggak apa-apa. Saya mau bikin di Canva saja boleh. Saya mau kreasi di yang lainnya, apa sih namanya, yang lain-lain pokoknya yang canggih silahkan juga, tergantung dari kelompok kalian, kesepakatan kalian mau seperti apa hasil dari diskusi kelompoknya. Jadi ya bisa ya, nanti di akhir kalian berkelompok untuk mempresentasikannya di depan. Nggak usah semuanya, wakilnya saja yang ditunjuk. Jadi orang kepercayaannya menjelaskan apa yang hasil diskusi atau membacakan lah minimalnya. Ya, tetap dikerjakan ya. Waktunya terbatas, jadi segera dilakukan. Boleh dibantu temannya. Biar bisa bekerja. Saat ini masih ada lembaran, 1 lembar lagi ya. Ada yang mau boleh ini bahas hasil ya. Ya, tadi dikatakan di tayangan simpulkan oleh kalian. Silakan tuangkan di hasil kerja kelompoknya. Ya. Silakan dikasih waktu berapa menit ya. Kamu punya berapa menit kalian? 5 menit cukup? 6 menit? Jangan lama-lama.
kan per kelompok. Silakan kelompoknya masing-masing. Tempat duduk kan mungkin berjauhan, tapi kelompok harus tetap menyatu. Bisa dipercepat ya.
itu, jelaskan pendapatmu apa sih? Nah, gambarnya itu tentang sebuah pom bensin yang memberikan pengumuman bahwa pertalite habis. Apa pendapatmu? Tadi kita membacakan, ya. Jadi seperti tadi yang dikemukakan oleh kelompok 3 bahwa gambar di LKPD itu menayangkan tentang habisnya pertalite. Apa penyebabnya? Intinya antara kebutuhan dan pemuas kebutuhan, alat pemuas kebutuhan tidak seimbang. Permintaan tinggi sementara barang yang tersedia sedikit. Coba, ini kebetulan yang namanya Pertalite itu kan dikelolanya oleh perusahaan apa namanya? Pertamina. Pertamina itu milik siapa? Pemerintah, yang disebut pada usaha milik negara. Kebetulan ya, kaitannya dengan kebutuhan masyarakat luas di negara kita diatur oleh undang-undang bahwa pengelolaannya oleh negara, dalam hal ini pada usaha milik negara. Bagaimana kalau itu pertalite dimilikinya oleh swasta? Mungkin ketika terjadi kelangkaan harga pertalite tidak seperti harga yang hari ini. Bisa jadi sangat tinggi. Naik. Konsekuensi dari ketika barang tidak ada, harga menjadi naik. Tapi ini tetap saja kan, harga tetap. Cuma sayangnya barang tidak ada. Ketika kita membutuhkannya, terpaksa harus ngantri, bersabar. Ya, mudah-mudahan ada solusinya. Dan LKPD ini menggambarkan gambaran materi tentang kebutuhan dengan kelangkaan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Anak-anak ya, pintar-pintarnya kita mencari barang pengganti, mencari barang komplementer, pelengkap semata untuk mengatasi ketika terjadi kelangkaan akan kebutuhan. Nah, kadang-kadang hari ini kiranya cukup ya, karena waktu memang sudah habis. Kebetulan sekarang cuma 1 jam pelajarannya. Insya Allah besok dilanjutkan. Kebetulan, nah itu lihat linknya baru 1 ya yang dibuka. Besok 1 lagi ya. Untuk sementara